Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil presentasi diskusi kami, yaitu mengenai perilaku kelompok dalam organisasi dengan dosen pengampu kami, yaitu Pak Adi Masliardi SEMM. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Apriliana Wijaya dengan NIM 1020240049. Lalu teman saya ada Farisia Ismarida Autara dengan NIM 1020240038. Dan satu lagi Nela Aulia Gunawan dengan NIM 1020240052. Nah, kita langsung aja nih masuk ke materi yang pertama, itu tentang perilaku kelompok. Kelompok didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Besarnya anggota kelompok akan memengaruhi interaksi dan keputusan yang dibuat. Keberagaman individu dalam kelompok mencakup dimensi kultur, nilai-nilai, sikap, emosi, dan lain-lain. Pengetahuan dan pembelajaran setiap individu berbeda-beda sehingga mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Nah, ciri-ciri kelompok. Yang pertama nih ada strategi. Tiap anggota menduduki posisi tertentu dalam kelompok. Pola hubungan antara posisi ini merupakan struktur kelompok. Kedua, hierarki status. Perbedaan status memiliki pengaruh yang sangat besar atas pola dan isi komunikasi, cenderung lebih bersifat positif daripada yang diprakarsai oleh orang-orang yang berstatus tinggi terhadap orang-orang yang berstatus lebih rendah. Ketiga, peran. Setiap posisi dalam kelompok mempunyai peran yang saling berhubungan, yang terdiri dari perilaku yang diharapkan dari mereka yang menduduki posisi tersebut. Perilaku yang diharapkan umumnya sudah disetujui tidak hanya oleh mereka yang menduduki posisi tersebut, tetapi juga oleh anggota lain dalam kelompok itu. Yang keempat, norma atau aturan. Dapat dikatakan bahwa norma merupakan kesepakatan yang menjadi aturan yang tidak tertulis, tetapi tersirat dan dipahami oleh semua anggota kelompok. Yang kelima, kepemimpinan. Peran pemimpin dalam kelompok merupakan suatu karakteristik penting dalam kelompok. Pemimpin dapat menjalankan kekuasaannya secara resmi. Dalam kelompok informal, pemimpin dianggap sebagai orang yang berwibawa dan dihormati karena dianggap dapat membantu kelompok mencapai tujuan tersebut. Nah, yang keenam ini ada kesatupaduan. Kesatupaduan dipandang sebagai suatu kekuatan yang memaksa para anggotanya untuk tetap berada di satu kelompok itu. Nah, yang ketujuh ini kesatupaduan dan hasil karya. Konsep ini merupakan konsep yang penting untuk memahami kelompok dan organisasi karena dapat menciptakan pengaruh yang positif atau negatif tergantung sampai seberapa jauh kesamaan tujuan kelompok dan organisasi formal. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk kelompok. Yang pertama, kelompok primer. Kelompok primer merupakan kelompok kecil yang ditandai oleh keakraban dan hubungan tatap muka antar anggotanya. Contohnya seperti kelompok keluarga atau sahabat. Yang kedua ada kelompok formal, di mana suatu kelompok sosial ini sengaja dibentuk untuk melakukan suatu tugas tertentu. Anggotanya biasanya diangkat oleh organisasi. Contoh dari kelompok formal ini adalah kelompok politik atau lembaga pendidikan. Yang ketiga ada kelompok informal, yaitu suatu kelompok yang tumbuh dari interaksi-interaksi, daya tarik, kebutuhan-kebutuhan seseorang. Berbeda dengan kelompok formal, kelompok informal ini terbentuk secara alami dan interaksi sosial, daya tarik antar individu. Keanggotaan dalam kelompok informal ini tidak diatur secara resmi seperti kelompok formal, melainkan berdasarkan kesamaan minat atau tujuan. Contohnya kelompok belajar atau kelompok hobi. Selanjutnya ada hubungan perilaku kelompok dengan tujuan organisasi, di mana ketika hasil organisasi tidak sesuai, maka keadaan tersebut bisa terjadi karena tidak adanya koordinasi yang baik di antara anggota kelompok atau akibatnya tidak ada kejelasan tujuan dari organisasi yang dijabarkan kepada kelompok dan anggotanya. Menggambarkan kurangnya koordinasi antar anggota kelompok sebagai akibat perbedaan keterampilan dan kemampuan di antara anggota kelompok, walaupun kesesuaian dengan tujuan organisasi sangat tinggi. Selanjutnya
Selanjutnya ada tahapan perkembangan kelompok. Yang pertama ada forming, yaitu fase pembentukan, di mana pada tahap ini anggota kelompok mulai saling mengenal dan memahami tujuan satu dengan yang lainnya. Interaksi antar anggota ini masih terbatas dan mereka cenderung menunjukkan perilaku yang sopan dan hati-hati. Yang kedua ada storming atau fase konflik, di mana konflik dan perbedaan pendapat mulai muncul antar anggotanya, mulai dari mengungkapkan pendapat mereka yang dapat menyebabkan ketegangan. Ini adalah fase penting untuk mengatasi perbedaan dan menemukan cara untuk bekerja sama antar anggotanya. Selanjutnya yang ketiga ada fase norming atau fase normalisasi, di mana anggota kelompok membentuk norma atau aturan yang disepakati bersama. Hubungan antar anggota ini juga menjadi lebih akrab dan mereka mulai berkolaborasi untuk mencapai tujuan kelompok. Yang keempat ada performing atau fase mengerjakan tugas, di mana pada tahap ini anggota memahami peran masing-masing dan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan. Kreativitas dan inisiatif anggota juga semakin berkembang dan memungkinkan kelompok untuk berfungsi secara optimal. Dan yang terakhir ada fase adjourning atau fase perubahan, di mana tahap terakhir ini terjadi ketika kelompok menyelesaikan tugas atau proyek yang dijalaninya. Anggota mungkin merasakan campur aduk antara pencapaian dan kehilangan saat kelompok dibubarkan. Pada fase ini juga penting untuk refleksi terhadap pengalaman yang telah dilalui selama proses bekerja sama. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan studi kasus dari perilaku kelompok dalam sebuah organisasi. Yang pertama kita mengambil kasus Twitter, yaitu pada tahun 2022 adanya pengunduran massal karyawan Twitter setelah diakuisisi oleh Elon Musk. Nah, Elon Musk sendiri memberikan budaya high pressure kepada karyawannya yang sungguh membuat tekanan tinggi kepada karyawan-karyawannya, sehingga muncullah budaya kerja baru yang disebut hardcore work mode. Jadi Elon Musk ini nggak memberikan space kepada karyawannya untuk berkolaborasi ataupun berkompromi. Yang kedua adanya komunikasi satu arah yang dibentuk oleh Elon Musk, sehingga keputusan terbesar seperti PHK massal tersebut ini adalah sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh satu pihak saja, yaitu Elon Musk sendiri, sehingga karyawan ini tidak merasa terdengar dan tidak dihargai, sehingga menciptakan adanya ketidakpuasan oleh karyawan. Selanjutnya, pengunduran massal ini memiliki efek yang berkelanjutan, yaitu adanya pengabaian terhadap efek kelompok. Di sini pemimpin Twitter cenderung tidak memahami dinamika kelompoknya sendiri, sehingga mereka tidak mendukung adanya kerjasama dan tidak memunculkan adanya motivasi. Lalu yang keempat adanya kurangnya kepercayaan, karena adanya pemimpin yang gagal atau Elon Musk ini sendiri tidak menyesuaikan dengan kelompok budaya yang diciptakan, sehingga adanya ketidakstabilan yang diciptakan oleh kebijakan yang selalu diubah-ubah, sehingga banyak karyawan yang memutuskan secara sukarela untuk mengundurkan diri. Selanjutnya adanya keputusan berbasis ego dan autokrasi. Di sini Musk memaksakan keputusan tanpa mendengarkan pandangan alternatif dari anggota tim manajemennya, sehingga mengakibatkan kebijakan yang tidak realistis dan berujung penurunan pada kualitas produk di Twitter. Oke, jadi conclusion dari studi case pertama kita yaitu perlu adanya budaya kerja yang inklusif, pentingnya motivasi dan dukungan tim, sehingga terciptanya transparansi yang mendukung pengambilan keputusan antara dua pihak. Jadi nggak adanya pemimpin yang autokrasi, sehingga keputusan itu hanya bisa diberikan oleh satu pihak saja. Nah, kasus Twitter ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa buruknya manajemen, perubahan, dan kegagalan memahami perilaku kelompok ketika adanya akuisisi. Jadi ketika suatu perusahaan mengadakan akuisisi terbaru, harusnya mereka yang bisa menyesuaikan perilaku kelompok dalam perusahaannya. Selanjutnya, kelompok kami memberikan contoh studi case yang kedua, yaitu tim NASA dalam proyek Apollo 13. Nah, NASA sendiri memiliki suatu quotes, yaitu kesuksesan dalam kegagalan. Teamwork NASA pada pembuatan proyek 13 di sini adanya tim kendali misi yang memiliki budaya dan sinergi kelompok yang sama, dan mereka menggambarkan bagaimana bekerjanya sebuah dinamika kelompok, yaitu adanya kontribusi kelompok yang sesuai dengan keahliannya masing-masing, sehingga mereka memiliki suatu tujuan sama untuk mencapai tujuan tersebut bersama-sama dengan adanya
pembagian kelompok dan dinamika yang terbentuk sesuai dengan tujuan yang mereka tuju. Selanjutnya itu ada kedua, komunikasi yang efektif. Di sini NASA sendiri menggunakan suatu pesan ikonik yaitu Houston, we've had a problem. Jadi tim kendali misi dari tim NASA sendiri, mereka fokus dalam menyelesaikan masalah tanpa adanya distraksi, dan mereka punya kode komunikasi yang bisa dipahami oleh kelompok lainnya. Jadi di sini bisa kita lihat perbedaan dari Twitter dan komunikasi yang diciptakan oleh NASA itu cukup berbeda dan memiliki dampak yang signifikan jika kita memiliki komunikasi antar kelompok itu yang baik dan terstruktur. Selanjutnya ada kepemimpinan yang inspiratif. Jadi pemimpin proyek Apollo ini, Gene Kranz, selaku Direktur Penerbangan Apollo 13 menanamkan semangat failure is not an option. Jadi pada timnya, pendekatan ini dilakukan untuk memotivasi para anggota tim untuk mampu bekerja di bawah tekanan, dan mereka mampu apa yang mereka lakukan itu bermanfaat dan sesuai dengan tujuan mereka bersama. Dan yang terakhir itu ada inovasi dan adaptasi yang dalam krisis. Jadi ada suatu masalah dalam proyek Apollo 13, yaitu adanya sistem penyaringan karbon dioksida ini terputus, sehingga harus adanya keputusan yang cepat diciptakan oleh astronot, dan mereka sendiri memiliki pembelajaran penting nih, bagaimana mereka bisa mencapai tantangan dan kegagalan mesin tersebut dalam suatu proyek. Jadi mereka dapat menentukan bagaimana keberhasilan tersebut dengan keputusan yang cepat, dan mereka bisa berdiskusi dengan kelompok lainnya. Nah, di sini hal tersebut menciptakan keberhasilan bersama untuk menyelesaikan suatu solusi tersebut. Selanjutnya, kelompok kami memberikan contoh studi case yang kedua, yaitu tim NASA dalam proyek Apollo 13. Nah, NASA sendiri memiliki suatu quotes, yaitu kesuksesan dalam kegagalan. Teamwork NASA pada pembuatan proyek 13 di sini adanya tim kendali misi yang memiliki budaya dan sinergi kelompok yang sama, dan mereka menggambarkan bagaimana bekerjanya sebuah dinamika kelompok, yaitu adanya kontribusi kelompok yang sesuai dengan keahliannya masing-masing, sehingga mereka memiliki suatu tujuan sama untuk mencapai tujuan tersebut bersama-sama dengan adanya pembagian kelompok dan dinamika yang terbentuk sesuai dengan tujuan yang mereka tuju. Selanjutnya itu ada kedua, komunikasi yang efektif. Di sini NASA sendiri menggunakan suatu pesan ikonik yaitu Houston, we've had a problem. Jadi tim kendali misi dari tim NASA sendiri, mereka fokus dalam menyelesaikan masalah tanpa adanya distraksi, dan mereka punya kode komunikasi yang bisa dipahami oleh kelompok lainnya. Jadi di sini bisa kita lihat perbedaan dari Twitter dan komunikasi yang diciptakan oleh NASA itu cukup berbeda dan memiliki dampak yang signifikan jika kita memiliki komunikasi antar kelompok itu yang baik dan terstruktur. Selanjutnya ada kepemimpinan yang inspiratif. Jadi pemimpin proyek Apollo ini, Gene Kranz, selaku Direktur Penerbangan Apollo 13 menanamkan semangat failure is not an option. Jadi pada timnya, pendekatan ini dilakukan untuk memotivasi para anggota tim untuk mampu bekerja di bawah tekanan, dan mereka mampu apa yang mereka lakukan itu bermanfaat dan sesuai dengan tujuan mereka bersama. Dan yang terakhir itu ada inovasi dan adaptasi yang dalam krisis. Jadi ada suatu masalah dalam proyek Apollo 13, yaitu adanya sistem penyaringan karbon dioksida ini terputus, sehingga harus adanya keputusan yang cepat diciptakan oleh astronot, dan mereka sendiri memiliki pembelajaran penting nih, bagaimana mereka bisa mencapai tantangan dan kegagalan mesin tersebut dalam suatu proyek. Jadi mereka dapat menentukan bagaimana keberhasilan tersebut dengan keputusan yang cepat, dan mereka bisa berdiskusi dengan kelompok lainnya. Nah, di sini hal tersebut menciptakan keberhasilan bersama untuk menyelesaikan suatu solusi. Sekian presentasi mengenai perilaku kelompok dalam organisasi. Ada salah satu quotes yang diambil oleh kelompok kami, yaitu perilaku kelompok yang positif membangun sinergi dan kesuksesan, sementara perilaku negatif dapat meruntuhkan bahkan organisasi yang paling kuat sekalipun. Selanjutnya,
kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh salah satu teman kami, yaitu Grace Angela, mengenai materi yang kita paparkan, yaitu bagaimana pendapat kalian mengenai tipe mahasiswa kupu-kupu dan apa tanggapan kalian dengan seseorang yang tidak memiliki lingkungan pertemanan yang tetap gitu. Jadi kalau dalam perilaku kelompok di sebuah organisasi ataupun di kelas, bagaimana nih tipe jika ada teman kalian yang mahasiswa kupu-kupu? Nah, menurut kelompok kami, mahasiswa kupu-kupu atau kayak mereka kuliah pulang tidak mengikuti organisasi ataupun mereka fokus untuk mencapai nilai dan belajar. Itu kan salah satu hak seseorang, dan jika memang mereka memprioritaskan untuk belajar dan mengejar nilai dalam kuliah, itu tidak masalah menurut kelompok kami, karena memang setiap orang kan punya kepentingan yang berbeda-beda. Tetapi jika misalnya mereka mempengaruhi kelompok ataupun saat penugasan mereka harus buru-buru pulang, gak ngerjain tugasnya di kelas, itu mungkin bisa mempengaruhi perilaku dalam kelompok tersebut gitu. Selagi mereka bisa mengajar nilai dan mengerjakan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan oleh dosen, itu menurut kita nggak apa-apa dan gak akan mempengaruhi perilaku dalam kelompok tersebut gitu. Selanjutnya, bagaimana tanggapan kita nih mengenai seseorang yang nggak punya lingkungan pertemanan tetap, ataupun kayak bisa dibilang mereka nih temannya di mana-mana gitu ya. Jadi itu sebenarnya balik lagi ke hak mereka dan kepentingan mereka juga gitu. Bagaimana kalau misalnya mereka lebih memilih teman yang banyak tanpa adanya circle pertemanan yang tetap gitu. Biasanya kan circle itu dibentuk karena adanya kesamaan ataupun mereka nih satu frekuensi dalam kelompok gitu. Misalnya kayak kelompok belajar, ataupun karena mereka sama-sama belajar bareng, itu bisa jadi circle, ataupun kayak mereka satu pendapat, jadi dibentuklah lingkungan pertemanan yang tetap. Jadi kalau misalnya mereka nggak punya lingkungan pertemanan juga, itu gak apa-apa, tapi diusahakan mereka tuh punya teman yang kayak deket aja gitu untuk membantu, karena kan kita balik lagi, kita tuh manusia sosial ya, makhluk sosial. Jadi perlu adanya berinteraksi gitu. Maksudnya walaupun kita nggak punya lingkungan pertemanan yang tetap, kita tetap harus punya teman yang deket yang tahu bagaimana kondisi kita, karena kan kita nggak mungkin terbuka ke semua orang. Jadi mungkin tetap perlu adanya teman yang dekat walaupun nggak ada lingkungan pertemanan yang kayak circle beberapa orang gitu. Terima kasih, Grace.